Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa baik kan? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan jangan lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan kita bisa ada pada hari ini, dan kita bisa kembali belajar di kelas ini. Baik, selanjutnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk pengabsenan, kalian bisa membuka di Google Classroom kalian, dan kalian bisa membuka di WA grup yang sudah kakak bagikan. Di situ kalian mengisi nama dan kelas, dan jangan lupa akun email kalian terhubung dengan Google supaya kalian bisa mengakses. Dan bagi adik-adik yang tidak ada jaringan dan lambat mendapatkan informasi untuk pengisian absen, bisa menghubungi kakak atau temannya dan minta tolong kepada temannya untuk mengabsenkan. Dan jangan sampai tidak mengisi absen ya, karena kakak memberikan waktu sekitar 2 hari. Tapi untuk kelas pada hari ini silahkan langsung mengabsen. Yang untuk besok-besoknya itu bagi anak-anak yang berada di daerah yang kurang sinyal atau lambat mendapatkan informasi. Kakak akan menyiapkan kelas kita pada hari ini. Sebelum itu kakak minta kalian menyiapkan pulpen kalian dan buku kalian agar kalian bisa mencatat materi-materi yang akan kakak berikan pada hari ini. Dan pada minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan pada hari ini kita akan mempelajari materi membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan PowerPoint di samping saya. Nah, saya persiapkan dulu. Adik-adik bisa melihat PowerPoint ini. Ini adalah rangka pohon, poin-poinnya materi yang akan kita pelajari. Kalian bisa lihat di situ ada pentingnya kehidupan yang demokratis, itu terbagi menjadi 4, yaitu persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, dan kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian distribusi pendapatan secara adil. Yang pertama yaitu pentingnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Setelah kalian membaca dan mempelajari materi kita minggu lalu, coba kalian pikirkan, apakah negara kita ini adalah negara yang demokratis? Dan mengapa kehidupan demokratis di Indonesia itu sangat penting? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut setelah kalian membaca dan memahami uraian berikut yang akan saya berikan. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut banyak memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan berpartisipasi dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, dan memiliki pendapatan yang layak dan distribusi pendapatan secara adil. Kemudian mari kita uraikan makna masing-masing. Yang A, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu seharusnya mengatur bagaimana penguasa itu bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya hukum harus dilaksanakan secara adil dan benar. Hukum itu tidak mengenal bulu, jadi siapa saja yang melanggar hukum pasti akan dihukum dan tidak mengenal siapapun, baik itu pemerintah, raja, bangsawan, orang kaya, orang miskin. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian B, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik kehidupan yang demokratis, di Indonesia kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan oleh kehendak rakyat.
Seperti yang kita tahu, menurut Abraham Lincoln, pemerintahan itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang, dan kebijakan yang dikeluarkan harus mewakili aspirasi dari rakyat yang beragam. Jadi kalau misalnya pemerintah itu membuat suatu keputusan atau undang-undang, dan tapi pemerintahan rakyat ini rakyatnya itu memiliki beragam yang dia mau, jadi seperti apa yang harus dilakukan, yaitu membuat perwakilan yang mewakili semua apa yang diinginkan rakyat. Kemudian yang C, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi, dan semua warga negara itu berhak mendapatkan pendapatan yang layak. Jadi ada yang namanya UMR, upah minimum kerja, dan pemerintah itu wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang memiliki pendapatan yang sangat rendah. Dan di masa pandemi ini kita pasti banyak melihat pemerintah memberikan bantuan kepada kesehatan, bantuan dana kepada penderita COVID-19, karena pandemi ini yang sangat mengganggu kelancaran perekonomian kita. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang menjadi tertunda sehingga kita tidak bisa mencari nafkah keluar. Orang tua yang bekerja misalnya sebagai Gojek tidak bisa bergojek lagi karena masa pandemi yang kita harus mengurung diri selama 14 hari, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita itu bebas tapi terbatas. Kebebasan kita itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kebebasan yang ada itu seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan lain-lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kita mesti mempertanggungjawabkan. Jadi kita bebas tapi kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak seperti Amerika yang menggunakan tahap berbaris, yaitu mengutamakan kebebasan. Kita tidak sebebas Amerika. Kita adalah negara demokratis, tapi negara demokratis ini juga menjunjung tinggi kebebasan. Tapi kebebasan kita itu berbeda dengan negara lain, karena kita ini menganut budaya Timur Tengah dan tidak bisa kita samakan dengan budaya Barat atau budaya Eropa. Misalnya saya ambil contoh, kita memiliki kebebasan dalam menggunakan pakaian apa yang kita mau. Saya ingin pakaian berwarna putih, saya ingin pakaian warna oranye. Kita tidak ditentukan mau menggunakan model pakaian warna apa, modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Tetapi kita hanya menekankan satu, yaitu kesopanan. Jadi saat kita berpakaian, gunakanlah pakaian yang sopan, yang layak dipandang oleh orang. Dan kita tidak bisa mengikuti gaya berpakaian seperti di luar negeri, seperti mereka yang berpakaian mini segini, dadanya kelihatan, mohon maaf, pakai celana segini, sepaha. Dan itu kita tidak bisa terapkan di Indonesia, sebab budaya kita adalah budaya Timur Tengah dan kita tidak menggunakan budaya Barat seperti itu. Jadi misalnya kita melihat teman-teman yang seperti itu bukan budaya Indonesia. Itu adalah budaya dari luar yang masuk ke Indonesia dan menjadi populer. Seperti kita tahu budaya K-pop yang masuk ke Indonesia. Fashionnya K-pop itu sangat digemari anak-anak Indonesia, apalagi K-popers yang ada di Samarinda misalnya. Itu mereka biasanya kalau mereka mau ke tempat umum, mohon maaf, mereka berpakaian yang pendek, celana segini. Karena style-style itu mereka menganggap keren. Tapi itu tidak dianggap baik oleh negara kita, sebab itu bukan budaya kita untuk memamerkan anggota-anggota tubuh kita. Kita baik agama apapun ya pasti mengajarkan kita menggunakan pakaian yang sopan, terutama di tempat umum. Dan gunanya apa? Yaitu untuk menjaga diri kita sendiri, karena kita itu budaya kita yang kita anggap baik. Dan setelah kita memahami karakteristik negara yang demokratis, coba kalian bayangkan bagaimana jika kalian dilarang untuk berpendapat.
dan mengeluarkan pendapat kalian di rumah. Kalian dilarang berkumpul, dan tentunya kalian akan merasa diperlakukan secara tidak adil. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, di rumah, di sekolah, di lingkungan teman kita. Apa jadinya jika kita tidak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan orang tua kalian? Karena kebebasan berpendapat adalah haknya kita. Dan bagaimana jika semua aturan keluarga di tempat orang tua kalian dan kalian dilarang untuk berpendapat dan kalian diminta harus mengikuti dan mematuhi kewajiban? Bagaimana perasaan kalian? Pasti tentunya tidak enak, bukan? Kalian merasa tidak dihargai, karena seharusnya dalam membuat peraturan atau keputusan keluarga di rumah itu harus dilakukan secara musyawarah, seperti Indonesia sendiri yang menekankan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan dalam kehidupan bernegara, bagaimana jika kita tidak diberikan hak untuk memilih presiden dan wakil presiden? Tentunya rasanya kita seperti hidup di daerah yang monarki atau daerah kerajaan, yang pemerintah kita atau presiden kita atau raja kita itu dilahirkan berdasarkan keturunan, misalnya putri, terus anaknya juga harus putri atau raja, terus pangerannya nanti menjadi raja. Seperti itu pasti tidak enak. Apalagi kita juga menginginkan sesuatu seperti berpolitik juga, kita juga ingin duduk di kursi pemerintahan yang sama, ingin belajar politik, ingin mengembangkan suatu negara. Kita jadi pasti tidak bisa, karena kita pasti masuk dalam golongan pajak jelata. Kita bukan bangsawan yang bisa masuk di pemerintahan. Bagaimana rasanya jika demikian? Pasti tidak enak, bukan? Dan pada uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan demokratis itu sangat penting bagi kita. Maka akses kedaulatan rakyat juga tidak akan berjalan. Tidak akan ada jaminan hak asasi manusia, tidak ada jaminan persamaan di depan hukum, tidak adanya hak berpendapat, tidak ada hak memilih. Dan jika demikian, maka kita akan semakin jauh dari tujuan kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berikut yang kedua, yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi Pancasila. Perilaku demokrasi Pancasila tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita juga harus turut andil dalam melaksanakan demokrasi. Kita penting, apalagi dalam pemilihan umum. Tidak boleh ada golput atau golongan putih netral. Kita harus memilih A atau B, presiden A atau presiden B. Golput itu hal yang paling diharamkan dalam demokrasi kita, karena golput itu dianggap apatis dan tidak mementingkan demokrasi di dalam hidupnya, karena dia tidak menganggap demokrasi itu penting. Hidupnya lempeng aja, terserah A, B, penting aku hidup. Kita tidak boleh seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan kehidupan demokratis di Indonesia? A, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B, kita membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam berbagai hal. C, yaitu kita membiasakan diri untuk menyelesaikan setiap persoalan kita itu dengan musyawarah. D, kita membiasakan mengadakan perubahan itu secara damai dan tidak dengan kekerasan. E, itu kita selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani kita dalam kita bermusyawarah. Dan G, kita selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kita pada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan diri kita sendiri. H, yaitu menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi kita wajib dulu nih, baru kita nuntut hak kita. Kita kerja dulu, baru makan, istilahnya, sederhananya ya. I, yaitu kita menggunakan kebebasan kita. Kita diberi kebebasan, tapi kita harus bertanggung jawab tentang kebebasan yang kita miliki. Dan J, kita harus menghormati keputusan orang lain dalam menyampaikan pendapat. Jika teman kalian itu mempunyai pendapat yang berbeda dari kalian, kalian tidak boleh menghina atau mengolok-oloknya. Kalian harus menghargai, dan jika salah kalian akan meluruskannya dengan cara baik-baik. Dan K, yaitu kita membiasakan diri memberikan kritik yang membangun.
Jadi jangan kita misalnya kritik untuk menjatuhkan orang lain. Baik, ini materi kita pada hari ini, yaitu materi membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, jadi materi ini kiranya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kehidupan yang demokratis dan bagaimana cara menjalankannya. Dan kita mulailah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa yang menekankan budaya demokrasi, kita harus turut andil dalam menerapkannya. Kita tidak perlu jauh-jauh bunuh orang lain, kamu nggak begini, kamu nggak begitu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai contoh, orang lain melihat kita, kemudian menilai kita, dan dia akan otomatis dengan sendirinya mengikuti apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya karena telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan ini materinya tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan kiranya materi yang kita pelajari itu kita dapat terapkan terlebih dahulu kepada diri kita, sehingga kita bisa berlaku demokrasi, baik itu di lingkungan keluarga dan masyarakat dan lingkungan sekolah kita. Dan selanjutnya adik-adik jangan lupa mengabsen, karena absen juga penting sebagai presensi kehadiran kalian. Dan selanjutnya adik-adik jangan lupa mengabsen di link yang telah saya berikan, yang saya beritahukan di awal. Saya ucapkan sampai jumpa, selamat siang, selamat beraktivitas, dan jangan lupa menerapkan budaya demokrasi di diri kalian sendiri.